Jadi dengan kondisi si ibu itu mangap. Ibunya mangap dengan mata melotot gitu. Ya bagaimana ya? Dan si suaminya itu masuk ke kolong ranjang, cuman kakinya itu jadi setengah badan masuk kolong, setengahnya enggak. Jadi kayak ada bekas keributan gitu bang. Itu barang di dalam acak-acakan. Barang acak-acakan. Terus kita cari tahu lagi. Ternyata almarhum ini pernah nganut pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Fadli. Wah, kita kedatangan tamu jauh nih. Kenapa jauh? Karena Bang Fadli ini dari daerah Jakarta Barat ya. Taruhlah hampir ujung ke ujung banget deh. Iya. Tadi perjalanan berapa lama Bang? Karena kebetulan lumayan macet, jadi perjalanan itu 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. Wow. Oke Bang. Jadi di sini Bang Fadli ini punya pengalaman horor ya. Betul. Waktu di Kota Subang, betul ya? Oke. Nah, bisa di-spill sedikit aja dulu kisi-kisinya Bang, seperti apa kejadiannya itu? Di tahun itu kita satu keluarga pindah dikarenakan keharusan pindah di tempat itu. Awalnya nggak ngira bakal sedahsyat itu gangguan. Terus juga awalnya ya biasa-biasa aja karena kita sendiri kan ngalamin hal-hal kayak gitu. Kalau sekedar selewat nggak masalah. Cuman ternyata seiring jalannya waktu 3 bulan setelah itu kok makin parah, bahkan sampai udah main fisik. Oh, gila. Dahsyat ini. Oke, disimpan aja dulu ceritanya Bang, kita lanjut lagi setelah ini. Tapi sebelum Fadli menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, teman-teman, jangan lupa saya mau mempromosikan sedikit nih. Jadi tanggal 1 sampai 4 Juni 2023 jangan lupa datang ke Indofest 2023. Lokasinya berada di Istora Senayan Jakarta. Jadi di situ nanti banyak diskon-diskonan dari 20% sampai 70%, mungkin ada yang 90%. Nah, jadi buat teman-teman anak-anak outdoor, waktunya kita borong diskon besar-besaran. Ditunggu di Indofest 2023. Yap, Bang Fadli, mungkin bisa langsung aja kali Bang ya, biar nggak menunggu-nunggu waktu lagi. Ya, silakan Bang Fadli. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli. Saya tinggal di Jakarta Barat dan kebetulan saya ingin berbagi sedikit cerita pengalaman saya waktu tinggal di daerah Subang, Jawa Barat. Oke. Kejadiannya itu pada tahun 2012 dan untuk tanggal yang
betulnya itu saya kurang ingat, kurang ingat pada masa itu. Cuman yang jelas waktu itu di bulan Juli tepatnya kita diharuskan pindah dari rumah kita yang sebelumnya, nggak terlalu jauh memang. Terus ditambah lagi kan tempatnya lebih strategis untuk ya kita lah keluarga besar gitu. Pada bulan itu kita pindah sekitar 8 orang ke rumah tersebut. Oh, 8 orang, ramai. Iya, ramai banget. 8 orang itu udah termasuk sama nenek saya dan om saya beserta istrinya. Dan kejadian awal mula kita datang itu ya fine-fine aja sih, nggak ada masalah atau nggak ada trouble gitu. Ya wajar lah, rumah yang udah hampir 5 tahun kosong pada masa itu. Kita kan pindah 2012 dan kebetulan itu rumah baru kosongnya itu dari 2007-2008 sekitar tahun itu. Dan kita pindah ya rumah kosong pada umumnya lah ya, berantakan, kotor, terus ditambah lagi agak sedikit lembab. Jadi di bulan itu kita coba buat bersih-bersih dulu karena emang kan di bulan yang sama juga harus pindah. Setelah 3 hari sudah selesai dibersihkan, awalnya ibu saya belum sempat cerita kalau ada kejanggalan. Ya terus pindahlah kita satu keluarga pindah. Setelah pindah itu kita kan di rumah ini kalau nggak salah itu ada 5 kamar bang. Oh, rumahnya gede ya? Gede banget, gede banget. Kalau bisa dibilang dari depan rumah itu sampai ke belakang itu sekitar 1 hektar. Oh, gede banget. Itu sudah termasuk halaman depan sama halaman belakang ya. Jadi halaman depan besar, halaman belakang besar, berikut rumahnya juga besar. Jadi di sini nggak cuman rumah. Jadi di bagian depan itu, di bagian teras itu sekitar 10 langkah itu kayak ada bangunan bekas pemandian uap. Iya, jadi ada beberapa pintu. Kan kalau kayak terapi uap gitu kan kayak masuk pintu-pintu gitu kan, masuk ke kayak ruangan yang khusus buat pemandian uap. Mungkin buat masyarakat yang pernah atau sering melakukan pemandian uap tahulah kayak gimana. Kayak jacuzzi. Iya, jadi ya? dia per setiap ruangan itu cukup buat 1 orang. Oh, ya. Dan di situ kebetulan pemandian uap itu kalau dari yang kita tahu sekitar 10 tahun udah nggak dipakai bang. Jadi terapinya itu dari 2002 udah berhenti. Iya. Tapi masih bagus, bangunan masih bagus. Terus ditambah lagi pintu-pintunya pun masih layak pakai lah ya. Sedikit agak-agak kusam-kusam juga menurut saya wajar karena kan masih kena tetesan air hujan gitu. Terus di bagian belakang itu ada satu kolam kayak kolam ikan gitu bang, gede banget. Kolam ikan itu sekitar 5 kali 5 meter ya. Jadi panjang 5 meter, terus lebar 5 meter, lumayan lah. Terus di tengah-tengah si kolam itu ada kayak pohon pisang. Jadi kayak ada pulau kecil, tengah-tengah itu ada pohon pisang dan dikelilingi sama pohon mangga. Pohon mangga itu sekitar tinggi-tinggi banget. Sekitar 15 meter tingginya, paling pendeknya itu. Terus di dalam rumah ada 5 kamar tidur dan 3 kamar mandi, agak cukup besar. Terus kita menempati ruangan masing-masing. Saya beserta adik saya 2 itu di kamar nomor 2. Yang pertama ibu saya, yang ketiga om saya, dan yang keempat ini nenek saya. Terus ada 1 kamar kosong itu dijadikan gudang bang. Ya, dan ternyata yang dijadikan gudang itu jadi sumber masalahnya. Ya. Jadi sumber masalah dalam arti itu sumber awalnya itu dari situ. Karena kita semua satu keluarga tuh awam sama tempatnya, terus juga karena emang biarpun kita sempat cerita nanya-nanya, terus dapat cerita ini itu kita nggak terlalu menggubrisnya bang. Jadi kayak ya namanya juga rumah kosong ya wajar lah ada makhluk-makhluk kayak gitu ya. Tapi
orang tua nih selalu bilang, kita nggak percaya jangan, kita harus percaya mereka ada. Tapi kalau buat kayak waduh takut yang berlebih jangan, katanya gitu. Akhirnya ya saya satu keluarga pindahlah ke rumah itu. Pindah di hari pertama sampai seminggu itu nggak ada kendala bang. Tapi setelah di minggu kedua, di minggu ketiga, hal kecil udah mulai muncul. Karena kan kebetulan di sini adik saya yang paling kecil itu waktu itu masih umur 3 tahun. Oh. Adik saya umur 3 tahun, dan adik saya yang perempuan yang nomor 2 ini SD kelas 3 atau kelas 4 kalau nggak salah. Terus adik saya ini setiap menjelang mau maghrib itu sering rewel bang. Tapi rewelnya itu di satu titik aja, di samping. Jadi saya gambarin dulu rumahnya itu panjang ke belakang gitu. Terus si rumahnya itu di pintu masuk utama itu ruang tamu, sofa 2 sama meja ruang tamu. Terus agak mundur sedikit itu ada ruang TV yang biasa ruang TV yang biasa keluarga nonton TV bareng-bareng. Terus ada sekat. Terus di bagian kiri sebelum kita ada sekat itu kamar ibu saya, kamar utama, dan kamar saya. Iya. Terus di sekat itu di belakangnya ada meja makan. Di samping meja makan ada kamar om saya sama istrinya. Terus ada sekat lagi, itu kamar nenek saya sama gudang. Oh, berarti gudangnya nempel ke sama kamar nenek saya. Iya. Terus untuk di bagian kirinya itu kan ada sekat-sekat ya, ada sekat, terus ada jalan lorong gitu. Itu samping lorong itu ada kamar mandi. Ada 3 kamar mandi, 2 di dalam, 1 di belakang. Iya. Kebetulan di rumah itu nggak ada lagi orang, jadi salah satu kamarnya dijadikan kamar kosong. Jadi kamar yang tempat kita naruh sembako buat di rumah itu. Dan nenek saya pun tadinya awalnya mau nempatin kamar itu, cuman nenek saya bilang hawanya nggak enak. Saya kira emang tempatnya atau tempatnya panas apa gimana, saya nggak ngerti. Tiba-tiba nenek saya bilang ini hawanya nggak enak deh. Jadi nenek saya pindah ke kamar nomor 4. Jadi benar-benar dikosongin tuh. Di kamar nomor 5 ini nggak ada pintunya bang. Oh, nggak ada pintu? Nggak ada pintunya, nggak ada. Terus ditambah lagi si apa namanya tuh kusennya, yang kayu kusen itu udah lapuk deh. Udah dalamnya tuh udah kayak banyak apa namanya rayap-rayap gitu. Jadi kalau kita ketok-ketok juga udah jatuh-jatuhan gitu, serpian. Dan untuk penerangan? Penerangan sih kalau bisa dibilang terang bang. Oke. Terang di situ. Cuman yang jadi masalah itu, biarpun terang, di situ tuh lampu nggak pernah boleh mati, mau siang sekalipun. Padahal dari luar nih, kan di kamar paling belakang tuh ada jendela gede yang ke arah taman belakang. Itu gede jendela. Kan kalau siang tuh masuk banget si pencahayaan. Tapi nenek saya bilang jangan dimatiin, kayak gitu. Terus untuk pintunya sendiri, karena emang gak ada pintu, dipasangin hordeng bang. Dipasangin hordeng, ya hordeng yang batik-batik gitu. Kita udah ngeberesin semuanya, ditata udah, terus di penempatan kamar juga udah. Di 2 minggu setelahnya baru udah bang, si adik saya ini rewel. Yang 3 tahun ini. Iya, yang 3 tahun ini rewel. Tapi dia setiap rewel itu ngelihat di bagian sofa. Jadi sofa tuh letter L bang, begini. Oke. Di sini kan ada space kosong, biasa naruh sapu bang. Yang tengah-tengahnya itu pojokan ya? Iya, pojokannya tuh kan ada space. Jadi sengaja dikasih space tuh kayak naruh sapu, terus naruh pengki di situ. Adik saya rewel tapi ngeliatin ke situ terus bang. Dimasukin kamar tetap rewel. Cuman matanya kemana-mana. Tapi kalau ditaruh di luar dia selalu ngeliat ke situ terus. Akhirnya beranggapan ya anak kecil mungkin sensitif apa gimana ya. Makanya ibu saya kalau misalnya setiap menjelang maghrib, adik saya dimasukin ke kamar, terus ibu saya baca Al-Quran bang. Ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya. Terus adik saya rewel. Akhirnya 3 hari kemudian adik saya sakit. Di bagian punggung belakangnya itu ada memar merah bang. Di sini. Iya, memar merah.
Di sini kayak ada 3 jari gede banget bang. Jarinya itu, abang tahu cakwe nggak? Cakwe kan Cakwe, gede-gede iya, tahu, banget iya. kan tuh, segede gitu jarinya bang. Oh, Gede lebar banget dong ya. Iya, gede banget di belakang. Tiga jari doang. Awalnya ngiranya kepentok ini kasur, karena kan kita tahulah spring bed. Kalau buat tempat spring bed itu kan ada kayu kaso gitu kan, gede-gede banget kan. Nyangkanya ke situ. Tapi mama saya ini bilang, perasaan si Ade tidurnya di tengah, nggak di samping. Kalau di samping masih masuk akal atau jatuh ya. Ini tapi tidurnya di tengah-tengah. Itu selama 3 hari itu bukan biru lagi, tapi udah hitam bang. Udah hitam. Bahkan sampai dibawa ke rumah sakit waktu itu. Dibawa ke rumah sakit, tapi dokter bilang nggak kenapa-napa. Ini kayak cuman apa ya, memar-memar biasa, cuman udah hitam bang. Itu memarnya udah hitam banget. Akhirnya nggak lama nenek saya nyamperin ke kamar. Setelah dokter pulang nyamperin ke kamar. Terus nenek saya ngusap bagian yang yang hitam itu. Adik saya yang paling kecil ngejerit bang. Ngejeritnya udah kayak orang histeris gimana gitu bang. Ngejerit kenceng banget. Ditambah lagi kan anak bayi suaranya nyaring banget ya bang. Iya. Itu sampai satu rumah bang keluar semua. Itu ngejerit kenceng banget. Akhirnya nenek saya cuman bilang ngambil air mawar, beli air mawar kalau nggak ada. Akhirnya belilah air mawar, dikompresin ke itunya. Setelah 3 hari berjalan, alhamdulillah hilang bang. Cuman hilangnya nggak langsung semuanya hilang, satu-satu. Misalnya garis pertama hilang, garis kedua hilang, garis ketiga hilang. Bukan tiga-tiganya memudar ya. Enggak, ini satu-satu. Bingung, saya sempat bingung tuh. Awalnya saya ngira adik saya yang perempuan ini yang jahil, karena kan adik saya yang perempuan ini sedikit jahil sama anaknya, ngejailin adiknya. Cuman adik perempuan saya ini pun mukanya kayak orang ketakutan bang semenjak kejadian itu. Mukanya kayak orang parno gitu, orang parno. Terus ditambah lagi adik saya sering kebangun kalau tiap tengah malam. Adik saya yang perempuan ini sering kebangun dan suka bangunin kan, bangun, adik nggak bisa tidur. Saya bilang udah tidur, baca doa. Akhirnya dia masih nggak mau tidur. Saya panggil ibu saya buat ngaji di kamar saya. Ngaji itu alhamdulillah bisa tidur. Itu selama seminggu adik saya, entah itu yang kecil entah itu yang nomor 2, itu sering rewel. Akhirnya setelah adik saya yang kecil ini satu-satu sembuh tuh, jari satu-satu sembuh. Nah dari situ nggak lama om saya nemuin sesuatu di loteng bang. Di loteng tuh kayak ada bekas peti. Dalamnya tuh kayak ada barang-barang lama bekas orang yang pernah tinggal di situ. Belum dibuang ya? Iya, jadi ditaruh di atas plafon. Di atas plafon. Iya. Di atas plafon? Iya, itu di atas plafon. Itu gede banget sih ya. Hampir semeja ini kali. Hampir semeja ini gedenya. Dalamnya itu ada boneka, terus ada panci. Pokoknya barang-barang itu dicampur. Terus ada piring, beberapa piring yang udah pecah maupun piring yang masih utuh. Akhirnya kan coba ditanya sama yang punya rumah aslinya ini kan, dicoba ditanya, karena di sini kita pindah untuk sementara doang, kontrak lah, orang bilang kontrak. Terus akhirnya ditanyalah, ini barang siapa? Terus kata si yang punya rumah, ini barang punya Ibu Juminah almarhum sama Bapak Dadang. Yang sebelumnya atau ibunya nih? Yang sebelumnya nempatin. Oh, sebelum nempatin. Jadi yang punya rumah ini sebenarnya punya rumah utama. Jadi karena emang di sini ditambah lagi anaknya kan udah meninggal yang punya rumahnya. Si anaknya punya rumah ini udah meninggal. Terus jadi ini tempat jadi disewain. Ya, jadi si Ibu Juminah ini cuman berapa tahun ya? 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun. Terus selama seminggu tuh nggak ada kabar katanya bang. Jadi entah itu suaminya entah itu istrinya nggak keluar dari rumah selama 4 hari. Kalau nggak waktu itu ada anak kecil ngambil bola, mungkin bisa lebih dari 4 hari ya bang. Jadi ada yang main bola. Jadi dia kan samping-sampingan sama rumah warga juga kan. Si bolanya itu nyebrang. Kata tetangga sebelahnya tuh, bolanya nyebrang. Si anak itu ngambil bolanya kan, biarpun sebelah-sebelahan, jadi ada pintu masuk cuman samping-sampingan doang. Jadi nggak harus lewat pintu depan.
lihat pintu samping. Dia bilang sama ibunya, "Bu, di sono bau banget bangke. Bau banget bangke." Di depan pintunya banyak laler katanya. Banyak laler. Dan ternyata setelah si tetangga ini cerita sama RT, akhirnya RT sama warga sekitar ngedatengin tuh rumah. Ngedatengin tuh rumah dan meriksa, ternyata betul yang punya rumah Ibu Jumina dan Pak Dadang ini meninggal. Innalillahi. Ya, dengan keadaan si, aduh, sorry bang ya, nggak menceritakan itu agak sedikit flashback. Jadi dengan kondisi si ibu itu mangap. Ibunya mangap dengan mata melotot gitu. Ya bagaimana ya? Dan si suaminya itu masuk ke kolong ranjang, cuman kakinya itu jadi setengah badan masuk kolong, setengahnya enggak. Jadi kayak ada bekas keributan gitu bang. Itu barang di dalam acak-acakan, barang acak-acakan. Terus kita cari tahu lagi, ternyata almarhum ini pernah nganut ilmu pesugihan. Ya. Jadi dia tuh waktu itu buka usaha pakaian anak-anak di daerah tersebut, di pasar pokoknya kita bisa bilang pasar impres lah ya. Dan usahanya maju banget bang. Sedangkan dia baru buka usaha cuma 3 minggu, baru 3 minggu. Usahanya udah maju banget, bahkan sampai udah kebeli mobil, udah kebeli motor. Warga awalnya nggak tahu kalau dia pakai ilmu-ilmu seperti itu. Tapi ngedampak itu dari warga sekitar. Katanya kalau setiap malam sering ada pesta di rumah itu katanya, selama ibu itu masih ada ya. Jadi setiap malam tuh bising banget. Katanya bising banget, terus ada kayak musik gamelan gitu setiap malam selama si almarhum sama almarhumah ini masih ada. Sering kayak ada pesta gitu kan. Kalau di kampung-kampung gitu kan adat istiadatnya masih kental banget ya bang. Jadi pestanya itu nggak kayak kita di Jakarta kayak misalnya pesta dugem gitu, enggak. Kalau ini lebih ke musik tradisional, jaipongan. Jadi kayak gitu bang. Di rumah itu sering banget terdengar suara itu. Dan akhirnya oh saya tahu ini kenapa. Dan barang-barang yang tadi ada di atas loteng itu sama om saya diturunin bang, dicek segala macem. Kalau bisa dibilang itu memang salah om saya juga. Jadi ada satu kotak kecilnya segini lah, kayak kita beli jam tangan suka ada kotaknya tuh. Nah segede itulah. Terus di situ awalnya nenek saya bilang jangan dibuka, biarin aja, itu bukan punya kita, jangan dibuka. Tapi karena ya itulah dampak dari kepo bang. Dampak dari kepo itu emang selalu berimpact ke belakangnya parah banget. Makanya jangan sekali-kali kepo deh. Aduh, keponya apalagi kita kepo yang nggak seharusnya kita kepoin. Apalagi ini urusannya bukan nama kita, mending jangan deh. Terus nenek saya berlalu pergi, akhirnya om saya buka bang. Jadi pas dibuka tuh ada gulungan kain hitam, terus diikat pakai daun, kayak apa, daun kelapa, serabut kelapa ya, yang panjang-panjang segini, serabut kelapa yang digulung-gulung. Oh ya, sabut kelapa. Iya, digulung-gulung gitu, disabut, diikat. Ini apa ya? Awalnya sempat tanya sama saya, ini apa ya? Terus saya kan masih ya jatuhnya masih kayak nggak tahu apa-apa tentang hal gitu lah ya. Masih bocil ya. Iya, sampai bilang nggak tahu, udah biarin aja, tadi kan kata nek nggak boleh dibuka. Om saya ini masih ya teguh sama pendiriannya, dia pokoknya kepo banget lah orangnya. Dibuka, itu ada keris segede gini bang. Keris segede gini, segede jari kelingking. Keris segede gini, terus di kerisnya itu masih ada bekas darah. Darah kering gimana sih? Darah kering. Dan sampai di situ kata om saya, ini kesaksian dari om saya, itu dipegang katanya geter bang. Dia megang geter. Keris itu geter. Bahkan saya ngeliat sendiri, saya nyaksiin sendiri, demi apapun saya nyaksiin sendiri itu sampai keris geter. Saya kira om saya bercanda. Saya kira om saya bercanda, dan ternyata pas saya pegang benar geter itu keris. Kita diam, tapi kerisnya geter sendiri. Tapi kalau kita taruh di tangan kayak gini, dia nggak bergerak. Tapi kalau kita pegang begini, itu geter.
Oh. Awalnya saya kira bercanda om saya kan. Saya kira bercanda, akhirnya pas saya ngalamin sendiri itu saya buang bang, saya lempar. Karena kan kaget. Duh apaan nih? Saya lempar, akhirnya nenek saya balik lagi. Udah dibilang jangan dibuka, itu bukan punya kita. Akhirnya nggak dimasukin lagi ke gulungan hitam itu, maksudnya ada kain hitam itu dan nggak diikat lagi sama om saya, sembarang taruh gitu bang. Kerisnya ambil sembarang taruh, terus si petinya itu tutup lagi, ditutup akhirnya digembok karena emang udah nggak mau dibuka lagi lah, udah ngeliat kejadian itu. Akhirnya ditaruh di gudang yang belakang tuh tempat sembako. Akhirnya ditaruh di situ. Nggak nyampe 1 kali 24 jam, cuman sekitar 12 jam kurang lah bang. Kan karena emang kejadian itu kan sore, pas pembongkaran itu sore. Itu jam 11 ada orang rintih bang. Kayak ada suara orang rintih di dalam kamar itu. Ada orang rintih. Dengan ucapan kayak gini bang, tolong maafin saya hilaf. Tolong maafin saya hilaf. Suaranya Wanita, orang rintih wanita. Dan pertama kali saya nggak percaya bang, waktu nenek saya di malam itu pas nenek saya cerita kayak gitu saya nggak percaya. Akhirnya saya coba mutusin buat tidur bareng nenek karena nenek saya kelihatan agak sedikit ketakutan ya. Akhirnya saya temenin lah dia tidur buat supaya nenek saya tenang. Dan di hari esoknya itu saya ngedenger sendiri bang. Pertama itu yang sering terjadi itu ada suara orang ngedehem selama biasa 1 atau 2 kali. Itu baru ada suara kayak aduh merinding gua. Dia cuma minta tolong lepasin saya, tolong maafin saya. Di situ akhirnya saya yang kena, saya sakit tipes itu selama seminggu bang. Tipes itu selama seminggu saya kayak lumpuh, nggak bisa jalan. Setelah ngedenger itu saya kayak lumpuh, nggak bisa jalan. Akhirnya dibawa ke dokter di salah satu rumah sakit ternama di daerah itu. Dibawa ke dokter, dokter bilang fine aja, nggak ada masalah sama sekali. Mungkin alasannya kecapean atau segala macam. Cuman yang jelas yang saya alamin, saya nggak bisa ngapa-ngapain bang. Bahkan buat sekedar ngangkat sendok aja nggak kuat. Ngangkat sendok nggak kuat. Teror ini udah hampir yang ke 3 kali ya, 4 kali sama yang Kris itu. Akhirnya saya manggil nenek sama mama saya itu manggil sesepuh setempat buat menanyakan ada apa sih ini. Akhirnya sesepuh itu datang. Awal datang nggak mau masuk bang. Sesepuhnya awal datang nggak mau masuk. Dia diem di depan pintu itu setengah jam. Dia bener-bener berdiri aja depan pintu setengah jam sesepuh. Dia fokus banget di pintu itu sampai akhirnya, padahal saya sendiri sama nenek saya sama ibu saya itu lalu lalang normal aja. Cuman si sesepuh ini nggak mau masuk. Pertama kali ditanya, ayo kan kita manggilnya Mbah ya. Mbah masuk. Dia bilang bentar. Terus akhirnya nenek saya manggil, ayo masuk. Dia masih bilang bentar. Akhirnya pas ketiga kali masuklah dia. Masuk cuma dia nggak berani nengok kiri kanan bang. Dia nggak berani nengok kiri kanan. Dia langsung lari ke kamar mandi. Ngambil wudhu kamar mandi. Terus saya kan masih duduk di sofa ya. Dia setelah itu keluar dari kamar mandi. Itu sampai saya ngeliat sendiri mukanya pucat bang. Si sesepuh itu pucat. Pucat. Kita bisa bayangin kan apa yang dia lihat, apa yang dia rasain. Kita orang awam aja baru merasakan kayak gitu aja udah sampai sakit, apalagi buat orang yang ya ibaratnya lebih pengalaman dibanding kita lah ya. Iya. Terus ditambah lagi setelah itu dia duduk megang sapu lidi. Cuman nggak banyak, paling sekitar 10 lembar doang. 10 lembar diikat pakai karet. Setelah itu dia masukin ke baju belakang dia. Masukin ke baju belakang dia, terus bajunya tuh diikat bajunya. Jadi masih kelihatan sapunya tuh, ujung sapunya masih kelihatan. Masuk. Terus
kita belum ngasih tahu apa-apa. Dia langsung duduk di depan pintu gudang. Dia langsung duduk di depan pintu gudang. Kalau nggak salah itu tepatnya itu jam 1 siang. Jam 1 siang dia duduk di situ. Dia merem. Cuman dia bilangnya dia nggak ngapa-ngapain, tapi saya ngelihatnya dia tuh kayak orang teriak-teriak. Kita satu keluarga tuh ngeliat kayak dia kayak orang teriak-teriak. Tapi dia sendiri bilang, saya nggak ngapa-ngapain kok. Tapi kita ngeliat sendiri dia duduk sila, rapi banget duduk sila begini. Tapi kayak orang lagi ngomong apa gitu, ngomong bahasa Sunda gitu. Akhirnya saya langsung terjemahin aja bang ya. Dia ngomong gini, kamu jangan ikut-ikutan. Ini bukan masalah kamu. Ini urusan saya. Dia bilang gitu. Kamu di sini sama seperti saya. Saya nggak tahu artinya maksud dia apa ya. Saya nggak tahu maksud dia apa. Terus tiba-tiba dia berdiri. Itu sapu di apa? Kan kalau misalnya jendela tuh, jendela apa namanya, pintu hording itu bawahnya suka masih ada selah ya. Iya. Masih ada selah. Itu sapu ditaruh kayak gitu, langsung ditarik dari dalam bang. Oh, Nggak ada siapa-siapa. Di posisi di situ kita keluarga ngelihat di belakang, terus si mbahnya itu duduk di depan hording itu sapu, tapi di bagian ujung yang diikat ya, bagian ujung diikat itu dimasukin ke dalam, itu ditarik dari dalam, sambil dia bilang saya bakal masuk, kata si mbah ini. Bakal masuk. Iya, akhirnya dia bilang saya bakal masuk. Cuman Simba nggak minta hari itu. Saya belum ada persiapan katanya. Terus akhirnya ditanya lah sama ibu saya, kenapa mbak? Soalnya ini teror pasti bakal terus. Dan ternyata bener, di malam itu lebih parah bang. Di malam itu lebih parah. Itu pintu belakang yang menuju ke taman belakang yang ada kolam itu kebanting sampai berapa puluh kali gitu. Jeger itu jam 11 malam. Kita mah ngeliatin aja bang. Kita satu keluarga ngeliatin aja. Emang udah dibilang jangan ada yang ke belakang setelah jam 10. Sama Simbah itu sebelum pulang dititipin pesan jangan ada yang ke belakang setelah jam 10. Akhirnya kita ngelakuin lah apa yang disuruh. Kebetulan kamar mandi juga yang satu ini masih bisa kita pakai karena kan sebelum garis pintu belakang itu masih bisa dipakai satu. Jadi yang 2 kamar mandi nggak dipakai. Ternyata benar apa yang dia omongin sama mbahnya itu benar. Kita nggak boleh ke belakang ya. Jadi lorong bang, kita satu keluarga ngelihat lorong, nggak berdiri di lorong dan ngelihat pintu belakang itu kayak orang lagi dibanting-banting, jeder, wah kencang banget bang. Sambil ada suara rintihan itu nggak berhenti. Cuma rintihannya beda. Rintihannya nggak cuman minta tolong dan bukan minta maafin saya lagi. Kamu menantang saya. Itu kata-kata yang keluar dari, nggak tahu suara itu dari mana. Iya. Saya ngira mimpi bang. Saya ngira bener-bener ini bener serius kali. Saya ngiranya semua ini cuman ilusi doang. Tapi saya pukul-pukul. Wah, ini nyata. Ini bener-bener nyata. Mereka ada di sekitar kita. Mereka sebenarnya gini deh. Sebenarnya tuh mereka memang tidak mengganggu, tapi aktivitas mereka yang bikin kita terganggu. Mereka nggak mengganggu, cuman aktivitas mereka yang bikin kita terganggu. Mungkin kalau bisa dibilang siangnya kita, malamnya mereka, terus malamnya kita, siangnya mereka. Aktivitas sudah kayak wah, kalau ada di posisi itu, mungkin saya masih panik sampai sekarang, masih panik. Itu nggak berhenti sekitar jam 1 malam baru bisa tidur karena suara hantaman pintu itu baru berhenti. Suara hantaman pintu jeder masih jalan sampai jam 1. Pas jam 1:01:00 berhenti seketika. Tapi bedanya ada suara langkah kaki berat. Seolah-olah mau masuk ke ruang tengah. Masuk ke ruang tengah, kira karena nenek saya kan di kamar belakang, jadi nenek saya tidur sama ibu saya. Nenek saya kira tidur sama ibu saya.
Awalnya om saya ngira nenek saya itu ke belakang. Suara langkah kaki tuh. Om saya tuh manggil lah om saya ini ke nenek saya, mah kan udah dibilang jangan ke belakang, mah. Tapi suaranya makin ngedeket bang, suaranya makin ngedeket. Terus kalau nenek saya langkah kakinya itu pelan karena kan ya wajar lah orang yang udah berumur ya langkahnya nggak seberat itu. Tapi ini suara langkah kakinya dup, 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 kayak gitu. Teriak sampai tiga kali dia manggil nggak ada jawaban, udah langsung ditinggal masuk lagi. Awalnya om saya mau ngecek, cuman dia ngedengerin apa yang dipantangin hari itu. Wah pokoknya di malam itu menurut saya pribadi nggak logis lah. Kalau kita pikir pakai akal sehat itu wah nggak masuk akal banget. Besok tiba di pagi hari bangun itu karung beras ada di luar bang. Jadi kan saya bilang itu gudang penyimpanan. Iya. Itu tiba-tiba karung beras ada di luar. Oh pindah sendiri. Ternyata yang kita dengar itu langkah kaki, ternyata itu suara karung beras. Berarti dia jalan ngegesrek atau Kayaknya sih yang saya tarik kesimpulan itu diguling-gulingin bang. Tahu kan nih kalau karung beras dep. Jadi kan suaranya dep. Oh, oke. Ya kan? Ya itu dari situ saya ngerasa aduh gimana ya? Saya ngerasa di hari itu dia udah main fisik, udah main barang. Saya masih nggak nyangka bang, kayak buset perih banget. Kita dengan kondisi keluarga yang ibaratnya ya emang kita bukan keluarga yang bener-bener ngerti sama yang hal kayak gitulah. Cuman kita juga kan masalah ibadah ya alhamdulillah bang. Yeah. Cuman bedanya kenapa gangguan bisa se ekstrim itu dan separah ini. Sampai awalnya adik saya ngalamin itu, yang 3 jari itu di badan bagian punggung, terus sekarang karung beras. Saya mikir besok apa lagi? Besok apa lagi? Setelah karung beras itu udah pindah, karung beras itu pindah sekitar dari pintu gudang itu sekitar 3 atau 4 langkah. 3 atau 4 langkah itu pindah di depan. Itu dengan posisi karung berasnya berdiri gini bang. Kan beras bisa diberdiriin tuh. Iya. Masih berdiri dia. Dengan posisi berdiri, rapi buat berdirinya. Kayak orang ditaruh sendiri gimana sih? Kayak kita manusia mindahin gitu ditaruh. Dan udah gitu kita masih belum mau ke belakang kan. Kita cuma ngintip gitu, ada karung beras kok di situ. Akhirnya ngintip ada karung beras di situ, nggak langsung kita pindahin bang. Kita nunggu si Mbah itu datang. Akhirnya di jam sebelum zuhur Mbah datang. Oh keesokan harinya nih ya. Oh iya dia kan di hari kedua. Yang saya bilang ada suara langkah kaki, terus besok paginya om saya ngintip, nenek saya ngintip, ternyata ada karung beras. Itu di hari esoknya. Di hari esoknya datang, ternyata kita disuruh sholat jamaah di depan pintu kamar Gudang itu. itu. Pintu kamar itu sholat berjamaah, Awalnya saya disuruh nenek saya nyaranin buat masuk. Kenapa nggak di dalam aja? Kalau di dalam kasihan, takutnya kita nggak kena ganggu. Kan saya punya anak kecil bang. Ibu saya ini, adik saya kan kecil bang. Takutnya malah ngimbas ke adik saya yang paling kecil. Makanya kita mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sholatlah di depan. Itu selama sholat ditimpukin pakai telur bang. Ditimpukin pakai telur. Gila sih. Itu kan gudang sembako, tempat kita naro sembako kayak telur, tepung, beras gitu. Ditimpukin telur 4 biji bang, telur bebek. Aduh, nggak masuk di akal. Saya sampai bilang ini nggak masuk di akal. Sampai dilemparin telur. Lagi sholat loh, lagi sholat dan berjamaah lagi. Kalau sendiri ya masih oke lah ya. Ini berjamaah dan dipimpin sama imamnya itu, ya si Mbah itu. Sholat dilemparin telur. Saya ngelihat karena telurnya itu ngarah ke kaki saya yang sebelah kiri. Sampai 4 butir telur itu udah dilempar. Tiba-tiba si hordeng di kamar di gudang itu ngampas.
kayak ada angin dari dalam, sedangkan di dalam kan ventilasi udara nggak ada bang. Iya. Jendela pun tertutup kan, jendela tertutup. Kalau misalnya hempasannya ke dalam, otomatis ya mungkin dari ruangan itu ada angin masuk ke dalam kamar mungkin, karena emang kan itu di dekat pintu belakang, jadi ada angin masuk. Tapi ini angin keluar, jadi hempasannya keluar gitu dari kamar tuh, hempasannya keluar sampai saya ngelihatnya nggak ada apa-apa, cuman ibu saya ngelihatnya kayak ada kaki bang, kaki ngegantung, nggak napak di tanah, kaki begini dengan luka ceceran darah itu masih netes. Tapi saya ngelihatnya nggak ada apa-apa, di pas ada hempasan itu, ibu saya ngeliat itu, ibu saya pingsan bang lagi sholat. Ibu saya pingsan lagi sholat. Setelah itu dikasih air sama nenek saya, dibacain doa sama si mbah. Akhirnya diminum lah. Pas setelah sadar nih, ibu saya setelah sadar diminum. Emang ngelihat apa? Awalnya nggak mau ngomong bang. Itu kalau nggak salah cerita itu setelah 3 harinya. Setelah 3 hari kejadian dia baru mau ngomong sama saya itu. Kira sesuai apa yang mbah bilang kemarin, saya bakal masuk bang. Masuk itu dia pakai sarung, pakai baju koko, sorban gitu kan, bawa tasbihnya gede banget bang, segede-gede bola bekel. Kayak ini atas B hiasan dinding gitu. Iya ya? gede banget bang, gede banget. Itu kalau saya bilang ya segede bola bekel ya, gede banget. Sebelum masuk itu tasbih putus duar. Sebelum masuk baru nyampe pintu putus duar. Wah, lihat barbar banget ya. Itu sampai pecahan tasbihnya sampai kena pala saya bang. Bener-bener putus depan muka duar. Jadi kan talinya aja tasbih segede gitu kan, nggak mungkin talinya kecil-kecil kan, kayak tali benang nggak mungkin. Betul. Talinya gede bang. Talinya itu segede tali rapia kali ya. Talinya aja. Tali rapia dipotong 2 gitu, gede banget kan itu ya, tebel lah. Kalau ibaratnya kasarnya kita buat mutusin aja mungkin nggak mungkin segampang itu putusnya enak banget. Baru buat nyampe ini ruangan depan gudang itu udah putus. Saya nyangkanya tuh mbahnya yang ngelakuin itu. Tapi saya ngeliat sendiri mbahnya itu cuman ngegegem tasbih gini. Jadi tasbih itu dipegang bulat, dipegang. Megangnya begini bang, biasa. Enggak yang kayak diputusin begini. Itu kayak orang diputusin kayak gini, mental-mental anda. Akhirnya dia ngambil cuman 2 bola tasbih itu, dibawa masuk. Dari situ saya satu keluarga ya takut terjadi apa-apa sama mbahnya. Akhirnya duduklah kita di depan ruangan itu. Saya nggak ngedengar suara sama sekali. Saya nggak ngedengar suara, entah itu mbahnya komunikasi apa, suara jalan mbahnya aja. Saya nggak ngedengar bang. Saya kira mbahnya lagi duduk ya. Mbahnya lagi duduk. Akhirnya kempas tuh si hordeng, terus kempas angin lagi. Saya ngeliat mbahnya di atas kasur lagi ngangkat kaki satu, diri lagi ngangkat kaki satu di atas spring bed yang kosong yang udah lama nggak dipakai itu. Kan ada spring bed juga masuk kan gudang itu. Dia lagi berdiri di situ. Berdiri, saya ngiranya Simba itu lagi berdiri ngapain? Apa mau benerin lampu apa gimana? Karena kan deket banget sama lampu. Ternyata enggak bang. Pas saya lihat itu si kakinya mbaknya nggak napak ke spring bed itu. Melayang. Iya, saya ngeliat sendiri. Pantesan ini kok nggak ada langkah kaki sama sekali. Bahkan kasarnya gini ya, nafasnya aja nggak kedenger. Saya kira kenapa, akhirnya pas ngeliat kayak gitu, om saya panik, ngambil air satu ember gede, disiram ke dalam bang. Itu air mental lagi ke kita, basah semua satu keluarga, badan basah. Saya bingung, kalau misalnya kita nyiram kayak gitu, otomatis ini nggak ada penghalang loh. Nggak ada penghalang. Kalau misalnya kena tembok pun nggak mungkin semua airnya itu mental balik. Diguyur bener kayak gini. Iya, bener-bener itu gede banget ngangkat. Itu balik lagi ke badan. Itu lepek bang, lepek semuanya. Bahkan sampai adik saya bang perempuan itu
Itu lepek sampai nangis. Setelah lihat kejadian itu, nutup lah tuh. Si Oring nutup lagi. Mbaknya ini udah mulai ada langkah kaki. Saya bilang udah mulai ada langkah kaki. Akhirnya keluar si Mbak. Pas keluar si bajunya compang-camping. Baju si Udah mbaknya robek-robek gitu. compang-camping. Baju mbaknya compang-camping. Lusuh, keringetan, terus ditambah lagi kayak ada lebam-lebam gitu bang di bagian sini. Lebam-lebam. Gila ya. Ternyata setelah kejadian itu di kamar itu akhirnya diadain pengajian. Jadi kita ngundang anak yatim buat ngaji di situ. Dan si Mbah menyarankan seperti itu, akhirnya kita lakukan. Setelah itu setelah kejadian itu mbahnya pesen gini, kalau bisa ditempatin ya, jangan sampai nggak ditempatin. Akhirnya mau nggak mau nenek saya nempatin tempat itu. Sebaliknya sekarang nomor 4 yang kosong. Oke. Iya, kamar nomor 4 kosong, nomor 5 diisi sama nenek saya. Kosong kamar nomor 4 ini nggak ada kejadian apa-apa bang. Alhamdulillahnya. Tapi pindah ke bagian belakang. Taman belakang. Yang saya tadi bilang di tengah-tengah kolam itu ada pulau. Ya. Ada apa namanya? Pohon pisang. Iya, pohon pisang. Itu pohon pisang katanya dari dulu sampai detik waktu itu nggak pernah berbuah. Tapi di hari itu kita satu keluarga datang, itu pohon berbuah bang. Katanya dari dulu nggak pernah berbuah dan nggak pernah mati itu pohon pisang. Nggak pernah mati. Itu bahkan saya sendiri ngelihat waktu itu, kalau nggak salah satu tetangga saya ngasih video itu rekaman dari, emang kan kolam itu kan kolam ikan bukan buat diternak ya, buat kayak ikan liar doang. Kira tetangga saya mancing di situ segala macam. Itu videonya ada. Videonya itu sekitar 2009 sampai 2012, 3 tahun itu pohon pisang nggak mati. Gimana ceritanya? Katanya nggak pernah berbuah dan nggak pernah besar ataupun nggak pernah banyak daunnya. Jadi daun pisang itu nggak pernah banyak, paling 3 atau 4 helai, 4 yang gede-gede itu helai daun pisang, udah segitu aja. Ternyata pas saya ngeliat sendiri emang benar, nggak pernah banyak dan nggak pernah berbuah. Bahkan sekalinya berbuah nggak pernah ada yang namanya jantung pisang. Nggak tahu. Nggak ada jantung pisangnya. Nggak ada. Buah pisangnya aja nih. Iya, bener-bener buah pisangnya aja. Jadi bagian kan biasanya pisang tumpukan apa sih, papanan pisang gitu. Biasanya ada kuncup yang buat ini kan, buat bagian jantung pisang. Itu nggak ada. Itu nggak ada kuncupnya. Bener-bener stuck aja kayak orang dipotong rapih gitu. Pas banget di bagian daun pisangnya. Ternyata dia pindah ke situ, si almarhum katanya. Pindah ke situ, makanya di situ berbuah. Dari kesaksian si mbaknya bilang pindah ke situ. Berarti ini korin yang di kamar ini, korinnya adalah almarhum yang pindah ke situ katanya. Oke. Pantesan di setiap malam tuh jadi gini bang, di belakang itu kita pasang lampu ayam, lampu ayam kuning kan. Itu nggak pernah lebih dari 3 atau 4 hari pasti pecah. Pasti pecah. Apalagi kan ya lampu kuning kayak gitu kan, ibaratnya kalau kata orang dulu identik ya yang kayak horor lah. Horor. Putus terus bang, pecah. Bahkan waktu ibu saya lagi cuci piring, meledak depan muka dia katanya, duar itu lampu. Sedangkan kalau dibilang konslet, kita udah manggil teknisi, kita juga udah coba ngelihat di plafon, nggak ada masalah, nggak ada kabel yang telanjang ataupun nggak ada goresan-goresan di kabelnya, nggak ada, bener-bener pure udah diganti semua. Ternyata masih meledak. Terus setelah tahu dari si mbah ini, dia pindah ke belakang dan dia nggak mau dilampuin. Akhirnya kita beli Patromax. Nggak pakai lampu lagi, pakai Patromax, pakai lentera gitu, pakai lentera yang pakai. Jadi setiap malam tuh kita beli lentera itu 3, itu 3-3-nya dipasang di 3 sudut, di paling pojok dekat toren air, toren air, terus di tengah-tengah di pintu mau ke belakang
kan ada pintu lagi tuh, pintu kayak pintu bambu lah, kalau kata kita apa namanya tuh, pagar. Oke. Jadi di depan pagar, terus di pojok, paling pojok dekat pohon mangganya, pohon mangga pertama tuh ditaruh di situ. Tapi alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa lagi setelah itu diganti pakai lentera. Dan sampai akhirnya saya ngelihat pakai mata kepala saya sendiri, si Korin datang ke kamar saya. Dia Berdua-duanya apa satu si Korin, si perempuan ini, perempuan ini datang. Saya mikir itu mimpi sama halu. Awalnya saya mimpi bilang gitu. Saya ngomong dalam hati, tapi dia jawab, Bang. Kamu nggak mimpi, kamu lihat saya. Oh, Kamu nggak mimpi. Tapi yang saya lihat itu dia kondisi wajahnya ya biasa, pucat doang pucat, tapi mata melotot sambil mangap. Percis sama waktu sebelum dia meninggal. Waktu pas dia meninggal tuh, ya ditemukan jenazah. Iya, jenazahnya itu kan. Tapi dia ngomong normal. Jadi kan kalau kita orang biasa ngomong kan buka tutup kan mulutnya. Dia gini aja. Ternyata dia nitip pesan gini, tolong kembalikan keris saya, tolong ikat, jangan pernah kau buka lagi. Oh, Ingat iya, yang waktu kita tarik mundur ceritanya, om saya kan ngebuka keris itu dan naruh sembarangan, nggak dimasukin ke bungkusan hitam. Ternyata itu penyebab, itu penyebabnya. Dan semenjak hari itu kebetulan itu barang tuh ternyata udah dikirim ke keluarga beliau, si almarhum itu. Udah dikirim. Kira kita samperin lah tuh ke daerah Pemanukan, karena keluarganya dari Pemanukan, disamperin. Emang untungnya alhamdulillahnya tuh si keluarga belum buka itu peti, Bang. Karena kan sama om saya digembok kan tadi ya, digembok. Dan dari situ dibuka lagi, dan ternyata benar itu masih ngegeletak di luar, dan darahnya pun makin banyak. Darah di dalam itu makin banyak. Bau amis. Dibuka, sebelumnya nggak bau amis, ini dibuka bau amis. Terus akhirnya setelah dimasukin ke situ di tempat bungkusan hitam itu, akhirnya keluarga buka suara, Bang. Dia pakai si almarhum ini, suami istri almarhum ini pakai pesugihan penglaris. Oh, untuk bisnis? Iya, untuk bisnis dia yang pakaian bayi itu. Oke. Pakai pesugihan penglaris, pakai pesugihannya penglaris, tapi dia minta janin bayi setiap malam satu suro. Setiap malam satu suro dia minta janin bayi. Jadi mohon maaf kalau misalnya dari pihak keluarga ya ada yang merasa tersinggung atau gimana ya. Kalau misalnya tahu cerita ini diangkat, saya sekali lagi mohon maaf, dan saya juga udah izin sebelumnya sama keluarga, udah izin. Jadi dia tuh pakai janin, cara ngambil janin bayinya ternyata bukan bener-bener ngambil pakai tangan, pakai ruh gitu, pakai badan gitu, pakai fisik, enggak. Ternyata ruhnya yang diambil. Itu bayi lagi anteng tiba-tiba meninggal, gimana ceritanya? Dan di situ setelah jalan, kan dia tinggal di situ 4 tahun ya. Setelah tinggal di rumah itu 4 tahun ya. 4 tahun itu 3 tahun ngasih makan dan satu tahun nggak ngasih makan. Ternyata mereka berdua yang diambil. Oh, jadi dia dimakan sendiri sama apa yang dia sembah itu ya. Iya. Dan suara gamelan, suara gamelan yang sering kita dengar itu ternyata memang betul itu pesta yang dirayakan buat mereka, kaum yang tidak terlihat. Jadi itu acara mereka, dan di situ saya baru tahu, saya kaget, dan itu saya singkat banget sih tinggal di situ, nggak pokoknya nggak nyampe bertahun-tahun lamanya, nggak, paling 1 tahun kurang kali, 1 tahun kurang. Akhirnya setelah renovasi beres, saya pindah lagi ke rumah itu. Saya kira udah selesai teror dari situ, ternyata enggak. Masih ada.
ternyata om saya ngebungkusnya salah. Astagfirullah. Saya sampai bingung sendiri, om saya ngebungkusnya salah. Harusnya dibungkus pakai kain hitam, karena panik dia ngebungkus pakai kain yang biasa buat ngebungkus boneka. Saya bilang kan dalam itu ada boneka kan? Ya. Ada boneka. Ternyata itu sobekan dari bonekanya, bukan kain yang waktu itu dia buka sebelumnya, yang awal buka. Aduh. Emang di luarnya kelihatan hitam, di dalamnya ada coraknya, Bang. Wah, dia marah. Pokoknya di malam itu dia ngeganggu saya tuh udah parah banget sih, udah parah. Bahkan sampai di pintu itu kan pintu kamar di atas suka ada selah kan. Oke. Dia sering nongol, Bang. Dengan keadaan yang sama. Itu kan gede banget kan ya. Kelihatan itu satu wajahnya nongol. Ambil. Aduh. Gila. Ngebayanginnya saya sampai sekarang masih merinding. Kalau keinget itu pasti merinding. Iya, itu ngelihat ya, apalagi saya ngebayanginnya aja. Gimana sih kita mau, kalau dibuka pintu nggak ada, kita tutup, kita lihat ke atas sela-sela jendela itu saya ngelihat dia dan dia ngelihat saya. Entah itu saya, ibu saya, itu pasti ngelihat. Cuman saya nggak tahu adik saya yang paling kecil, karena kan adik saya ini kan tertutup banget orangnya. Biarpun sering bercanda tapi tertutup banget, kalau misalnya ada apa-apa nggak pernah mau cerita. Saya ngeliat itu, wah, saya bilang saya kira udah beres. Ternyata dia nyampein itu, tolong benarkan. Dia bilang ini salah, maksudnya tuh dia salah pakai kain. Akhirnya ya mau nggak mau dong kita datang lagi ke situ. Abis itu om saya diomelin segala macam. Makanya lain kali jangan kepo segala macam, dikasih tahu kan. Udah cukup lah kayak gini. Masalahnya om saya nggak kena teror tapi keluarga saya kena teror. Dan dipanggil lah sepuh yang kemarin itu, si Mbah datang, ternyata suka sama adik saya yang perempuan. Dia pengen bawa adik saya yang perempuan. Padahal adik saya yang perempuan ini jarang ngomong loh orangnya. Maksudnya kalau ada masalah nggak pernah cerita. Ternyata dia suka. Setiap malam yang saya bilang di awal, setiap malam dia nggak bisa tidur dan kebangun di setiap malam. Ternyata 2 korin ini yang bangunin dia. Akhirnya adik saya diruqyah lah sama si sepuh. Baru cerita ada kakek-kakek. Dia bilangnya ada kakek-kakek sama nenek datang ngajak Caca main, tapi Caca nggak mau. Dia bilang gitu. Akhirnya bangunin maksudnya bangunin saya buat temenin tidur, nggak bisa tidur. Tapi kakek-kakek itu setiap malam datang. Tapi pas mama ngaji di kamar dia nggak berani masuk. Terus ditanya lah sama sepuh, kenapa kamu pengen bawa anak ini? Saya suka anaknya pendiam, anaknya nggak mau terlalu ikut campur. Ya emang benar adik saya yang itu ya bu. Mungkin kalau dibilang nggak mau terlalu ikut campur ya karena masih kecil. Iya betul. Masih kecil. Tapi emang kalau dibilang dia pendiam memang orangnya. Kalau ada masalah apapun nggak pernah mau cerita. Bahkan saya baru tahu setelah diruqyah adik saya. Setelah diruqyah dan baru tahu kalau dia sering diganggu tiap malam, yang waktu itu malam-malam selalu terbangun. Dari situ saya baru tahu setelah diruqyah. Ada kakek ngajak main. Terus Caca takut, neneknya masa mangap, matanya melotot. Tapi dia nggak jelasin kakek-kakeknya ya gimana ya. Dia cuma selalu ngeliat nenek. Jadi interaksi di sini tuh lebih ke nenek si ibunya ini ya. Si almarhumah ini kan. Dibanding si laki-laki si suaminya ini. Ternyata lebih ke dominasi ke nenek-nenek. Dan taunya nenek-nenek itu tumbal pertama dari kakek itu bikin perjanjian sebelum si kakek itu meninggal juga. Ternyata kakek itu bunuh diri, Bang. Si kakek itu almarhum bunuh diri. Jadi si nenek ini dia yang kita bisa tahu itu dari si Korin ini karena kan banyak bincang sama si Mbah ya. Jadi si nenek ini ditumbalin, si ibu-ibu ini ditumbalin. Terus si kakek-kakek ini minum racun, makanya dia buat supaya nggak terlalu bau, masuklah dia ke kolong ranjang. Cuman nggak semuanya, keburu-buru bener nggak kuat sampai meninggal. Ditumbalin itu katanya utuh, maksudnya si kakek-kakek utuh. Cuman kalau dimakamin
kuburannya getar. Oh, waktu pas pemakamannya itu. Iya, ternyata semua udah terkuak semua. Setiap jenazah kakek ini mau masuk, dia selalu apa sih, kuburannya goyang gitu. Jadi orang kan kalau misalnya kita memakamkan jenazah itu kan ada 3 orang di bawah ya, di dalam tanah itu. Akhirnya sepuh bilang, tolong ikhlaskan, kalau enggak dia si almarhum nggak bakal bisa diterima sama bumi. Akhirnya kita semua baca Al-Fatihah, barulah nggak ada kejadian kayak gempa-gempa di dalam itu kuburan. Gak ada gempa, masuk jenazah ditutup, itu nggak pakai dikubur katanya bang, tanahnya nutup sendiri. Oh, Saking segitunya, nutup sendiri, tapi nggak bener kayak kita manusia yang ngerapiin ya, itu bener-bener kayak asal aja nutup itu. Tiba-tiba tanah kiri kanan ini jatuh. oh, Bahkan kita belum sempat masangin batu nisan bang, papan nisan tuh. Akhirnya nggak dikasih papan nisan, pakai batu kali. Karena setiap kayak padat banget gitu tanahnya, nggak bisa nembus, si papan nisan itu nggak bisa nembus ke bawah. Pakai batu kali, cuman agak besar, jadi tulis manual pakai spidol. nggak pakai kapur. Oh, Kapur. Dan dimakamkan di makamnya itu ada di daerah Pamanukan, dari tempat si keluarganya ada. Setelah itu kita udah dapat informasi banyak banget kan. Akhirnya sampai sekarang, yang terakhir kemarin ya, Lebaran kemarin ini, saya lewat makin terbengkalai sekarang. oh, makamnya itu. Rumah yang ditempatin. Iya. Oh, berarti udah pindah nih dari sana. Iya, enggak, ini waktu kemarin ini loh. Kemarin Lebaran ini, barusan ini 2023. Saya kan main ke kampung, ke Subang. Oke. Rumahnya makin terbengkalai. Itu di dalam taman depannya itu rumputnya udah sedada saya. Tinggi banget. Berarti itu semenjak saya pindah nggak pernah ditempatin lagi. Saya narik kesimpulan itu. Dari semenjak kejadian semua terkuak. Bahkan tetangga sebelahnya pun ikut pindah. Nggak tahu alasannya apa, nggak tahu apa emang mereka ngerasain tiap malam ya. Akhirnya pindah juga. Sebelah. Terus setelah kejadian si makam ini si jenazah ini udah dimakamin, si keluarga masih dapat mimpi, sering dapat mimpi, katanya minta tolong maafin saya. Itu apa yang sama seperti yang waktu awal saya ngedengar suara yang tolong maafin saya, itu kata-kata yang selalu terdengar. Tapi dia nggak suka adanya si Mbah, takutnya aibnya terbongkar. Dan setelah keluarga cerita itu, alhamdulillah sampai sekarang itu kita udah tentram. Sampai sekarang itu udah aman, alhamdulillah. Wah, gila ya. Gue sampai ini banget loh dengerinnya. Dia jadi mainnya penampakannya tuh emang benar-benar ekstrim ya. Iya. Bahkan sampai si Mbah juga. Iya, itu sampai dibikin compang-camping gimana ceritanya. Dan yang saya bingung itu 2 makhluk ini aja yang sering, maksudnya si kakek nggak terlalu banyak nampakin, lebih dominasi si almarhum ibu ini. Tapi yang saya lihat itu sepanjang diam di rumah itu nggak ada makhluk lain bang, yang sering ngeganggu dia terus, pokoknya dari ujung depan rumah sampai belakang rumah itu pasti ada dia. Makanya kalau misalnya orang yang bisa dibilang anak indigo ya, karena saudara saya juga ada yang indigo juga, nggak pernah mau main ke rumah, karena dia bilang enggak, di situ nenek-nenek galak, dia bilang gitu, dia nggak mau. Berarti nih ya, jimat termasuk jimat kali ya? Iya, itu pun jimat penglarisnya ini. Iya, si keris itu, si penglarisnya itu, dan tempat janin bayi ditumbalkan tuh ke situ. Oh, oke. Kenapa nggak dimusnahkan atau dibakar kayak gitu? Awalnya pihak keluarga nggak tahu kalau dia naruh barang di plafon, karena waktu si jenazah ketahuan kayak semacam benda-benda yang
yang ada di ruang tamu, yang ada di kamar segala macam itu diambilin semua memang, cuman nggak ngecek ke plafon. Kebetulan waktu itu om saya lagi bersih-bersih plafon, lihat barang itu. Ternyata si almarhum ini sama almarhum sama almarhumah ini nyimpan bendanya itu di atas plafon. Oke. Biar mungkin karena nggak orang-orang pada tahu kali ya. Iya. Tapi ini berdua-dua ini nggak ada anak nih, mereka berdua. Nggak ada, bahkan Cuma berdua doang ya. Iya, itu bahkan sampai keluarganya sendiri aja nyangka si suaminya mandul. Oh. Iya. Suaminya mandul. Ternyata bukan suaminya yang mandul. Dia pernah mau hamil tapi selalu meninggal si janinnya itu. Entah itu emang ditumbalin sama suaminya atau enggak, atau gimana saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas selalu bilang, dia bilang baru apa? Gimana ya kalau kita ciri-ciri udah mau hamil tuh kayak misalnya telat datang bulan apa segala macam. Sering ngalamin gejala kayak gitu, cuman ntar setelah dapat omongan kayak gitu, ntar tiba-tiba datang bulan. Jadi selalu ada aja tantangannya. Terus si suami istri ini awalnya katanya si istrinya enggak, makanya kenapa istrinya ditumbalin. Istrinya awalnya nggak mau ikut campur. Ya terserah deh, gue pokoknya nggak ikut-ikutan. Iya, nggak ikut-ikutan. Tapi si suaminya ini mengiming-imingi istrinya ini dengan uang. Kita bakal hidup makmur segala macam. Iya, bayangin aja baru 3 minggu dia buka usaha, tiba-tiba udah kebeli apa waktu itu Honda, mobil merek Honda gitu kan, merek Honda itu. Baru 3 minggu kita tetangga ya wajar lah, tetangga banyak yang kepo tiba-tiba punya mobil gitu. Wah, nice banget sih. Berarti usahanya tiba-tiba melambung tinggi kan. Ternyata di balik itu satu persatu tahu. Terus akhirnya si istri ini udah nggak mau ngambil janin lagi. Akhirnya istrinya jadi korban. Ya itulah teman-teman ya. Apa ya, kalau kita otak udah buntu semua dihalalkan, semua cara dihalalkan betul. Termasuk kayak kita cari penglaris, pesugihan segala macam, nuyul, babi ngepet atau apa gitu kan. Padahal kita sendiri tahu bakal berdampak ke diri sendiri. Betul. Dan satu lagi mungkin jangan kalau untuk cari kontrakan, cari rumah baru yang rumah maksudnya rumah bekas gitu ya. Kita harus cari tahu dulu nih. Iya, jangan mudah tergiur lah sama harganya mirip. Harga murah kita patut curiga dong. Kenapa nih rumah ini? Iya, murah? betul. Kan kebanyakan ya apalagi kita nih. Saya pribadi mahasiswa itu kita bukan nyari tempatnya enak apa enggak, tapi murah apa enggak. Enak nyamannya itu tergantung kitanya sendiri. Betul. Harusnya murahnya murah yang wajar lah. Kalau udah murahnya kebangetan udah nggak wajar gitu, kita patut curiga juga. Iya, apalagi dengan situasi rumah bagus, maksudnya kontrakannya bagus, terus halamannya luas, harga miring banget. Wah, itu sih udah nggak logis lagi. Nggak mungkin. Jangankan kita mahasiswa, yang udah berkeluarga pun pasti mau nempatin itu rumah. Oke, Bang Fadli, nice ceritanya Bang Fadli. Gila ya. Terakhir nih Bang Fadli, mungkin Bang Fadli ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah, silahkan Bang Fadli. Untuk teman-teman para subscriber Jejak Backpacker, saya nggak mau terlalu panjang, saya cuma mau ngasih sedikit tips aja. Gimana pun keadaan kita, gimana pun kondisi kita jangan minta sama yang lain, tetap minta sama yang di atas. Insya Allah Tuhan gak bakal tidur sama sujud kita. Gitu aja. Oke Bang Fadli, terima kasih. Nah Backpacker, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Bang Fadli. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau ke 0852 1234563. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Fadli, terima kasih buat waktunya. Wah, gila ya, sampai tegang dengerin ceritanya. Bener deh, kalau orang ngalamin kayak gitu, mungkin kalau kita anak-anaknya enggak sawan ya, kuat-kuat banget. Oke, Bang Fadli. Sampai jumpa.